Kalau saya itu menjawab ya bersedia pertanyaan, memang ditawarin. Oke. Saya bilang enggak, jawabnya memang nawarin lo, enggak lo, ngapain GR gitu. Enggak akan ditawarin Pak, soalnya masih bete soal 11/100 gitu ya. Jadi harus bilang the Jack mania gitu ya. The Jack mania. Persija teruslah konsisten. Kalau diubah saya hanya berharap mudah-mudahan Jakarta International Stadium itu bisa terus jadi rumah bagi Persija sampai kapanpun. Menjawab pertanyaan dari Bang JJ Rizal untuk kemudian bagaimana berada di tengah-tengah situasi yang menakutkan. Langkah pendeknya seperti apa? Jadi seperti saya sampaikan tadi, saya akan terus membawa tentang gagasan perubahan itu. Perubahan untuk apa? Untuk hadirkan keadilan, kesetaraan. Dan disebut pemimpin itu bukan karena berada di depan. Disebut pemimpin itu karena ada yang mengikuti. Jadi tanpa ada yang mengikuti ya nggak disebut pemimpin. Dan bila ada yang mengikuti dan berjalan bersama-sama, yuk kita perjuangkan sama-sama dengan keberanian untuk membuat Indonesia adil dan setara bagi semuanya. Silakan Pak Ikrar terlebih dahulu. Kita tahulah bahwa politik kita itu selalu di dalam lingkaran setan. Dan kita berharap itu akan terjadi suatu lingkaran kebajikan yang tadi Anda katakan, bagaimana menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Kita tahu 98 itu kita berharap itu adalah akhir dari sebuah kediktatoran politik. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, langkah-langkah kecil apa yang harus kita lakukan supaya yang misalnya penjagalan nggak akan terjadi lagi, kemudian rakyat tidak lagi kemudian mudah dibeli. Sangat krusial ya, meyakinkan orang-orang bahwa demokrasi itu adalah cara terbaik untuk memajukan bangsa, dan bukan kemudian dengan cara-cara tangan besi. Itulah yang menjadi tantangan kita bersama. Tapi menurut Anda gimana? Ya, sebenarnya peristiwa putusan MK dan turun tangannya rakyat langsung itu satu peristiwa yang punya makna dalam. Apa maknanya? Bahwa rakyat tidak akan membiarkan ketika terjadi penyimpangan, apalagi penyimpangan yang melampaui batas. Dan apa yang terjadi? Reaksinya cepat sekali. Negara kemudian memilih untuk mengubah keputusan. Negara dalam artian ini DPR ya, mengambil keputusan. Nah, menurut saya lintas sektor harus lebih sering mengungkapkan itu. Ketika suprastruktur yang ada itu tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, maka rakyat harus merespon. Rasa takut itu yang harus hilang. Karena tidak boleh dalam demokrasi ada rasa takut. Terima kasih. Oke, singkat saja. Charlie pribadi dejavu dengan semua statement Pak Anies tadi ke 2019, Pak. Ketika mendengar istilah bahwa ya akan timbul dan tenggelam bersama rakyat, tapi ketika mendapat tawaran untuk bergabung, akhirnya diterima juga. Pertanyaannya Pak, kalau Bapak ditawarin jadi menteri, sesudah proses ini, Pak Anies akan bergabung nggak? Kalau saya itu menjawab ya bersedia pertanyaan, memang ditawarin. Oke. Saya bilang enggak, jawabnya memang nawarin lo, enggak lo, ngapain GR gitu. Enggak akan ditawarin Pak, soalnya masih bete soal 11/100 gitu ya. Jadi makanya saya bilang, saya terus akan bismillah tetap berada di dalam perjuangan untuk keadilan, kesetaraan. Dan nanti pada saatnya saya akan jawab. Okay. Tapi kalau saya hypothetical, itu nanti malah jadi nggak enak gitu. Baik, terima kasih tepuk tangan. Cici, singkat saja Cici. Mungkin saya salah satu yang kecewa ketika Bapak nggak ambil Jabar. Karena menurut saya tuh orang kayak Pak Anies tuh harus ada posisi sehingga dengan dengan lebih mudah bisa membawakan gagasan-gagasan Bapak. Dan ketika saya tahu salah satu alasannya karena tidak mau berhadapan dengan Presiden PKS karena tidak mau memecah belah umat. Saya tuh ngerasa ini nih mungkin keputusan yang salah secara politik tapi benar secara moral. Jadi kompas moral Bapak tuh kayak Bapak pegang terus gitu. Pertanyaannya adalah karena banyak keputusan Bapak yang nggak umum ya sebagai politisi. Guru politik Bapak tuh siapa sih Pak? Gini Ciki, saya bersyukur sekali dapat kesempatan membaca biografi-biografi para pendiri bangsa. Saya sebetulnya pecinta baca biografi. Dan dari biografi itu saya menemukan bahwa keputusan-keputusan itu dibuat
seringkali bukan hanya mencerminkan kepentingan hari itu, tapi juga memikirkan tentang bagaimana efek ke masa depannya. Dari situ saya belajar, tidak semua keputusan itu baik dan benar. Kita ingin ambil keputusan itu, keputusan yang benar dan baik. Benar secara moral, baik secara konsekuensi. Tapi dalam hidup ini, kita nggak selalu ketemu situasi begitu. Kadang-kadang kita ambil keputusan yang benar, tapi konsekuensinya nggak baik. Kadang-kadang kita ambil keputusan yang tidak benar, tapi baik. Nah, itu boleh berdebat tuh di situ. Itulah ruang untuk manusia berdebat. Yang tidak boleh, itu yang paling bawah nih. Sudah tidak benar, tidak baik pula. Gitu. Oke, ini harus dihindari. Tadi menurut Ciki, keputusan Anies itu benar tapi tidak baik gitu kan kira-kira. Mungkin benar. Tidak pas secara politik Ya, gitu. Tapi benar secara moral. konsekuensinya nggak baik gitu. Konsekuensinya bukan sesuatu yang baik. Di sisi lain, kalau saya ambil keputusan itu, maka baik secara konsekuensi karena saya terlibat politik, tapi tidak benar secara moral atau pegangan. Baik. Itu tidak. Baik, kita akan masuk ke box selanjutnya. Silakan Mas Anies mungkin minum dulu. Box nomor berapa Mas Anies? Oke, kalau gitu paling kiri bawah, 7. 7. Kita buka box nomor 7. Ubah bareng. Nah, ini menarik. Nanti saya akan tampilkan foto Mas Anies dan juga panelis. Ketika melihat foto ini, Mas Anies ataupun panelis akan terpikir untuk mengubah apa. Jadi kita pengen menggali ubah bareng tuh apa yang bisa kita ubah sama-sama. Yang pertama, saya akan berikan kesempatan ke Mas Anies dulu. Kalau melihat foto ini, apa yang perlu diubah Mas Anies? Saya rasa sudah saatnya kita memiliki rekam jejak sikap tiap anggota DPR RI. Ada rapotnya. Rapot itu menjelaskan apa kinerja kita di bidang apa. Saya Semi, apa yang mau diubah dari gambar yang kedua? Kita akan tampilkan. gambar ini. Nah, ini. Sebenarnya kalau mengacu ke putusan yang terakhir ya itu udah bagus ya, sudah sesuai ke kehendak rakyat. Tapi ke depannya tuh yang paling penting itu yang harus digugat adalah PT 20%, presidential threshold 20%. Itu harus dibikin 0. Sehingga nggak ada lagi jegal-menjegal. Dari Mas Anies singkat saja, melihat institusi ini apa yang diubah? Sebenarnya menjaga independensi mereka. Nggak usah diubah-ubah aturan-aturannya. Baik, selanjutnya kita buka. Nah, Komisi Pemilihan Umum. Mungkin silakan Bang JJ Rizal, apa yang mau diubah? Singkat saja. Kampanyenya lebih banyak yang teknis ya, KPU ini. Jadi yang perlu diubah apanya? Yang perlu diperbanyak adalah etiknya. Oke, kalau dari Mas Anies satu kata, apa yang ingin diubah dari KPU? Pemilu adalah event milik rakyat, bukan event milik KPU. Pak Ikrar? KPU itu benar-benar menghitung suara rakyat. Kenapa demikian ya? Karena kita tahu praktek KPU yang kemarin, baik itu pemilu presiden maupun pemilu legislatif, itu tampak jelas bahwa suara itu masih bisa dipermainkan. Baik, saatnya kita akan masuk ke gambar ini. Adalah gambar partai-partai politik. Nah, singkat saja kalau dari Shirley, apa yang ingin diubah? Kebanyakan, apa value di balik partai ini? Jadi partai ini ingin menawarkan apa sebetulnya? Apakah hanya sekedar menjadi kendaraan? Atau memang ada nilai atau prinsip yang itu nanti diterjemahkan ketika wakilnya ada di kursi gitu. Jadi dalam hal ini bagi Shirley, pertama ini kebanyakan, yang kedua adalah sistemnya. Justru kurang banyak. Kurang banyak. Hanya yang banyak ini nanti akhirnya berkoalisi, akhirnya cuma jadi 2 atau 3 gitu. Jadi buat apa banyak-banyak? Sekalian aja. Ya gitu sebenarnya. Oke, singkat saja Mas Anies, melihat gambar partai politik apa yang ingin diubah? Konsistensi. Konsistensi dalam hal? Konsistensi apa yang disampaikan pada saat kampanye dengan apa yang dilaksanakan sesudah kampanye selesai. Baik, terima kasih. Gambar terakhir, silahkan. Persija, apa yang mau diubah? Jadi harus bilang the Jack Mania gitu The ya. Jack Mania. Persija teruslah konsisten. Kalau diubah saya hanya berharap mudah-mudahan Jakarta International Stadium itu bisa terus jadi rumah bagi Persija sampai kapanpun. Baik, sebelum closing statement, satu saja pertanyaan. Mas Anies, siapa menurut Mas Anies dari 3 kandidat ini yang layak untuk meneruskan Mas Anies memimpin Jakarta? Gini,
kita ini baru merasakan 1 minggu dari proses. Dan sebagian calon juga kan baru kita tahu 1 minggu kemarin. Jadi kita lihat ke depan, 1, rekam jejaknya. Oke. 2, gagasannya. Yang ketiga adalah kedekatannya dengan masalah-masalah yang ada di Jakarta. Pemahamannya atas masalah-masalah yang di Jakarta. Lalu yang keempat adalah komitmen dan keseriusannya untuk menyelesaikan, dilihat dari mana, dari rekam jejak atas komitmen mereka menyelesaikan masalah. Jadi lalu gini, tidak ada calon yang sama dengan aspirasi kita 100%. Baik. Bandingkan, mungkin samanya dengan si A 70%, samanya dengan si B 50%, samanya dengan si C 30%. Maka pilih yang samanya lebih banyak. Oke. Jadi bandingkan itu, lalu pilih dengan rasional. Baik. Tapi tunggu waktunya. Kalau Baik, sekarang terima terlalu awal. kasih. Baik, teman-teman, waktu kita sudah habis. Silakan Mas Anies untuk closing statement. Harapan-harapan yang diungkapkan adalah tanggung jawab moral yang harus diemban. Ini adalah kepercayaan, seperti saya katakan tadi. Ini harus dijaga dengan baik. Karena itulah saya tidak mau gegabah di dalam melangkah terkait dengan badan-badan apa yang dibentuk. Tetapi inti yang disampaikan tadi, hal yang kami insya Allah ingin bawa. Terus harapan untuk segera mewujudkan yang menjadi badannya atau kendaraannya. Dikonkretkan rencana itu. Jaga nilai, jaga moral, jaga etika. Karena itulah yang ingin kita jadikan sebagai pembeda. Dan wujudnya adalah wujud institusi. Apakah itu ormas, apakah itu partai. Jadi ini semua adalah bahan masukan, harapan yang kita ingin jaga sebaik-baiknya.